Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destriana Ayuning Tias. Saya dari Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 4B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan materi tentang membaca naskah pidato. Nah, pertama-tama kita pahami dulu yuk apa arti teks pidato. Jadi, teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Kemudian, struktur teks pidato itu disusun atas 3 struktur. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan isinya adalah salam pembuka. Kemudian ada isi pidato, yaitu berisi hal-hal yang akan disampaikan. Kemudian ada penutup pidato. Penutup pidato biasanya berisi kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan dan juga permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat kita menjabarkan pidato kita tersebut dan juga salam penutup. Kemudian metode pidato ada 4. Yang pertama yaitu metode impromptu. Metode impromptu merupakan pidato yang dilakukan secara spontan tanpa persiapan sama sekali. Jadi metode impromptu ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli atau sudah profesional, biasanya dilakukan oleh guru atau dosen. Seperti itu. Yang selanjutnya ada metode menghafal. Metode menghafal ini merupakan pidato yang dilakukan dengan menghafal teks atau naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi seseorang yang berpidato tersebut sudah menghafalkan isi pidatonya, kemudian disampaikan ke audiens. Nah, yang selanjutnya ada metode naskah. Metode naskah merupakan metode yang dilakukan dengan membacakan naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi, metode naskah ini merupakan metode yang paling menguntungkan karena kita membaca naskah biasanya dilakukan oleh presiden. Dan yang terakhir ada metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini metode pidato yang dilakukan dengan membuat persiapan secara garis besar. Jadi seseorang yang berpidato hanya menyiapkan konsep pidato secara garis besarnya saja, seperti itu. Kemudian ada tips membaca pidato agar kita pede membaca pidato di halayak ramai nih, teman-teman. Jadi yang pertama ada berlatih membaca naskah, kemudian ada memperhatikan penampilan kita, lalu kita harus menguasai isi dan tema pidato juga. Terus ada juga perhatikan kata kunci dan kenali audiensnya. Jadi kita harus memperhatikan nih kira-kira secara garis besar kata kunci yang akan kita bawakan nanti tuh apa gitu. Kemudian bersikap tenang. Seorang yang membawakan pidato harus tenang karena kalau misalkan dia gugup maka pidatonya akan berjalan tidak lancar seperti itu. Kemudian semangat dan juga menggunakan teknik membaca nyaring. Adapun sumber yang saya dapatkan dari PowerPoint ini merupakan dari buku Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 11. Ya, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.